Halo guys, kembali lagi di podcast Suara Rakyat, podcast dari SMA Negeri 43 Jakarta. Nah, di podcast kali ini kita akan membawakan suatu topik yang lagi hangat banget nih dibicarain sama masyarakat, yaitu tentang tanggapan pemilih pemula dalam keterlibatannya di pemilu 2024. Di kelompok kami, untuk podcast kali ini akan membawakan tema golput. Di sebelah saya sudah ada narasumber kita yang dapat memberikan suatu pengetahuan yang lebih kepada pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2024. Selamat siang Pak MY. Siang, Diava. Kesibukannya apa aja nih Pak di SMA 77 ini? Saya sebagai pengajar fisika, tapi juga membantu kepala sekolah dalam bidang kurikulum, jadi wakil bidang kurikulum. Banyak sekali kegiatan-kegiatan saya setiap hari dari Senin sampai Jumat. Untuk di SMA 77 ini kegiatan proyeknya itu biasanya berlangsung berapa lama dan mereka apa aja sih Pak yang dikerjain di proyek Pancasila ini? Ya, waktu kelas 10 kami buat sistem di hari Jumat full satu hari itu untuk proyek. Dan sudah menyelesaikan 3 tema proyek, yaitu kewirausahaan, kemudian gaya hidup berkelanjutan, dan satu lagi apa ya? Ada 3 proyek yang sudah kami laksanakan. Kemudian kelas 11 ini kami buat sistem blok. Nanti pada 3 bulan terakhir di semester ganjil ini mereka baru melaksanakan proyek. Dan kami juga mengambil tema demokrasi. Baik. Ya. Untuk tema demokrasi di SMA 77 itu seperti apa Pak? Apakah tentang pemilihan OSIS atau tentang pemilihan umum atau yang lainnya? Jadi nanti mereka kan ada 6 kelas. Nah, mereka boleh mengambil subtema yang berbeda-beda seperti itu. Ada yang mengambil tentang pemilihan ketua OSIS, ada juga yang mengambil tentang pemilu dan sebagainya. Baik Pak, langsung saja kita ke pertanyaannya. Bagi Anda yang sebagai pemilih pemula agar lebih tahu wawasan mengenai golput. Di sini saya ada beberapa pertanyaan Pak. Jadi yang pertama itu, mengapa sih orang-orang di Indonesia itu kebanyakan memilih untuk golput gitu? Kira-kira apa saja sih Pak faktor yang menyebabkan mereka tuh memilih golput daripada memilih presiden tapi ntar ujung-ujungnya salah gitu? Iya, betul sekali. Istilah golput atau golongan putih ini selalu muncul pada saat-saat menjelang pemilihan umum. Nah, sebentar lagi di bulan Februari kita akan mengadakan pemilihan umum ya. Iya, betul. Ya. Nah, kenapa ada orang yang memilih golput? Ada juga yang berpendapat golput itu salah satu pemilihan juga. Yeah. Nah, memilih golput. Nah, ada beberapa penyebab yang orang memilih golput. Kenapa? Satu, mungkin karena aspirasi mereka tidak tersalurkan. Karena calon-calon anggota legislatif, calon presiden bukanlah pilihan mereka. Nah, tapi pilihan partai. Begitu kan? Betul. Sehingga karena tidak teradopsi kemauan mereka sehingga mereka memilih golput. Kemudian yang kedua, ada juga yang apatis. Tidak mau tahu ada pemilu, cuek, tidak mau cawe-cawe gitu. Nah, ada juga yang kalau ditanya, ayo kapan ada pemilihan umum, sama sekali tidak tahu kapan ada pemilu, apalagi tanggalnya, tidak tahu persis. Seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan yang tadi Bapak sebutkan tadi di dalam argumen Bapak, masyarakat Indonesia sebagian ada yang tidak peduli dengan pemilu. Kira-kira kenapa sih masyarakat Indonesia tuh masih nggak peduli dengan pemilihan umum ini, padahal kan peran mereka juga penting untuk membangun bangsa dan negeri ini untuk menjadi yang lebih maju gitu Pak. Betul. Nah, maka ke depan yang dibutuhkan adalah edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu itu, bahwa pemilu itu akan sangat menentukan masa depan negeri kita. Karena kalau salah kita memilih pemimpin, nah maka apa yang menjadi aspirasi masyarakat banyak tidak akan tersalurkan. Nah, jadi yang penting menurut saya adalah
kedepannya adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu itu sendiri. Menurut Bapak, apakah pendapat Bapak nih dari diri Bapak sendiri mengenai golput itu bagaimana sih Pak? Apakah itu termasuk tindakan yang benar atau salah atau ya diantara keduanya itu Pak? Ya, menurut pendapat saya sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap status kewarganegaraannya, kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah punya dasar negara Pancasila. Dalam Pancasila itu kan ada sila keempat di sana ya, bahwa kita mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Maka apa yang sudah dimusyawarahkan menjadi keputusan, nah sebaiknya kita ikut melaksanakan apa yang menjadi keputusan tersebut. Nah, pendapat saya tentang golput ini menurut saya tidak baik. Nah, kenapa? Karena satu orang saja golput bisa membuat peserta pemilu bisa menang. Nah, yang menang itulah akan yang menentukan kebijakan-kebijakan di negeri ini ke arah depan, masa depan kita semua. Nah, kalau salah memilih pemimpin bisa jadi salah arah negara kita. Nah, oleh karena itu saya sangat-sangat mengajak pada seluruh warga negara Indonesia janganlah ikut golput. Nah, karena sekali lagi golput itu tidak akan menyelesaikan masalah di negeri ini. Begitu Diava. Oke Pak. Ingat ya guys, kalian semuanya nggak boleh golput, jadi harus milih. Oke. Betul. Di orang Indonesia ini kan golput itu banyak alasannya ya Pak. Mereka memilih untuk golput gitu. Nah, menurut pendapat Bapak, bagaimana sih Pak merespon orang-orang yang banyak alasan biar pokoknya dia sebenarnya nggak mau milih, maunya golput aja gitu? Ya, baik. Nah, menurut hemat saya yang penting ya, memang dari awal, dari bangku sekolah SD, SMP, SMA, kita perkenalkan, kita ajarkan betul-betul tentang pemilu itu, betapa pentingnya pemilu, sehingga dari sejak dini kalau dikenalkan tentang pemilu itu, kemudian disadarkan sejak dini tentang pemilu itu, saya yakin ke arah depan semakin lama semakin sedikit kalangan golput ini. Nah, yang terbukti kemarin pasca reformasi di tahun 2004 atau 2009 ya, pemilu itu tingkat golputnya sangat tinggi. Nah, tetapi begitu tahun 2019 ini semakin turun. Artinya semakin kesini kesadaran warga negara untuk ikut dalam politik, ikut memilih dalam pemilu semakin baik. Pak, oke. Untuk argumen dari Bapak tentang golput itu bisa menjadi bentuk protes atau ekspresi ketidakpuasan terhadap pilihan capres atau cawapres mereka, apakah itu benar Pak menurut pendapat Bapak? Ya, menurut saya sekali lagi pilihan golput itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah di negeri ini, gitu ya. Jadi menurut saya bagi kalangan yang memilih golput, menurut saya tidak benar. Lebih baik kita dari sekian yang dihadapkan pilihan anggota legislatif dan capres-cawapres, tentu pasti ada sekian persen bisa memenuhi keinginan kita. Saya yakin tidak ada manusia yang sempurna, nobody perfect tentunya kan. Nah, tidak mungkin pemimpin yang kita pilih kemudian terpilih akan bisa memenuhi 100% sesuai dengan keinginan kita sebagai warga negara. Pasti tidak mungkin. Nah, oleh karena itulah, kekurangan pemimpin-pemimpin kita, kekurangan wakil-wakil kita, ayo kita sama-sama untuk melengkapi kekurangan mereka sehingga ke depan pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang sempurna di negeri ini. Bagaimana Pak solusi untuk kita jika kita merasa kurang puas terhadap capres dan cawapres yang ada di Indonesia ini? Selain golput itu solusinya kan, kalau golput tidak baik, apa solusi yang kira-kira menurut Bapak itu pas untuk menjadi pilihan mereka? Iya,
Solusinya, ayo ke depan para pemimpin kita yang punya kekuasaan untuk mengambil kebijakan, buatlah kebijakan-kebijakan. Saya yakin kalau kebijakan-kebijakan itu pro rakyat, berpihak pada rakyat banyak, kemudian sistem pemilu terus mengalami penyempurnaan, terus digali-gali dari pakar-pakar, akademisi, kemudian aspirasi masyarakat terus digali, kemudian dibicarakan di tingkat DPR dengan pemerintah. Nah, saya yakin pemilu-pemilu yang akan datang akan bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh warga negara. Tadi Bapak menyebutkan bahwa jika sistem pemilu di Indonesia menjadi lebih baik ya Pak. Ya. Kira-kira di Indonesia itu sistem pemilunya masih kurang efektif dan masih kurang baik. Itu kenapa Pak? Karena kan masyarakat kita juga sampai di tahun 2019 dan sebelumnya juga di tahun 2016 angka golput mencapai 30%. Kenapa sistem pemilu di Indonesia masih kurang baik menurut Bapak? Iya, begini. Banyak yang beranggapan bahwa calon anggota legislatif dan calon capres-cawapres itu adalah pilihan partai, belum pilihan rakyat. Nah, kedepannya saya mengusulkan memang sistem pemilu di Indonesia kan bahwa untuk capres-cawapres itu dia ajukan oleh partai atau gabungan partai yang mencapai electoral threshold, yaitu 20% anggota legislatifnya kan. Nah, tidak menjadi masalah kalau seperti itu. Nah, tapi kedepannya bagaimana partai itu untuk menjaring calon-calon itu yang memang betul-betul calon terbaik yang digendaki oleh warga negaranya, bisa melalui misalkan partai mengadakan suatu namanya terbuka, siapa bisa untuk mendaftar, kemudian diuji di publik. Nah, nanti terlihatlah publik itu yang akan menilai siapa yang terbaik. Nah, yang terbaik itulah kemudian partai bisa memilih, kemudian dicalonkan oleh partai tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus mutlak menurut saya calonnya harus dari partai itu misalnya. Bisa juga dari luar partai kalau memang dia punya kompetensi yang bagus untuk memajukan negeri ini, kenapa tidak? Betul, Pak. Dampak dari masyarakat melakukan golput ini terhadap lapisan luas di masyarakat Indonesia itu apa ya Pak? Dan mengapa partisipasi aktif dari pemilih, baik itu pemilih pemula atau orang yang sudah pernah melakukan pemilu itu sangat penting di dalam pemilihan umum? Iya, dampak dari golput adalah diantaranya pertama ya, terganggunya program pemerintahan yang terpilih. Kenapa terganggu? Karena mungkin masyarakat yang golput itu kan merasa, orang itu bukan pilihan saya, ngapain saya ngikutin? Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, oleh karena itu pentingnya pengamalan sila keempat tadi. Apa yang sudah menjadi keputusan, apa yang menjadi suara terbanyak di negeri ini, itu yang kita sepakati bersama. Nah, kemudian yang kedua, jika ada golput, maka integritas pemerintah ini tentunya akan berkurang, gitu. Nah, ada lagi tadi yang mengapa peran partisipasi aktif baik itu pemilih pemula atau orang yang sudah pernah melakukan pemilu itu sangat penting di dalam pemilihan umum, Pak? Ya, pemilihan umum, maka siapa saja warga negara yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu maka berhak untuk ikut dalam pemilu. Kalau warga negara ini tidak ikut, maka sekali lagi maka pemerintahan yang terpilih, misalkan golputnya sampai dengan 50% lebih, kemudian terpilah
pemerintahan yang baru. Nah, nanti menurut saya legalitas pemerintahan yang terpilih secara hukum memang sah. Tetapi nanti untuk menjalankan program-program ke depannya itu banyak gangguan-gangguan, hambatan-hambatan karena banyak warga negara yang tidak memilih tadi, tidak mendukung. Nah, maka sangat akan berpengaruh terhadap pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahannya, pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan pembangunan nanti. Nah, oleh karena itu sangat-sangat diperlukan sekali kesadaran dari seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Oke Pak, apakah langkah konkret yang diambil untuk mengedukasi masyarakat agar berperan di dalam pemilu ini Pak? Ya, terutama ini kalau menjelang pemilu ya, diperlukan sangat dari KPU untuk banyak mengadakan, apakah itu misalkan di sekolah dalam bentuk seminar, nah kemudian di masyarakat bisa juga diadakan kegiatan-kegiatan sehingga seluruh warga negara Indonesia ini tahu ada pemilu. Nah, kemudian yang kedua, menyadari betapa pentingnya pemilu itu. Dan yang ketiga, kalau mereka sudah sadar betul tentang adanya pemilu, kemudian pentingnya pemilu, maka saya yakin kesadaran orang Indonesia ini bisa diperbaiki sehingga nanti tingkat partisipasi masyarakat semakin besar dalam pemilu sehingga semakin sedikit kalangan golput. Baik Pak, pesan kepada Bapak terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa golput itu adalah cara yang efektif kok untuk membawa perubahan bagi bangsa Indonesia ini apa Pak? Nah, saya rasa di negara kita belum pernah kejadian bahwa yang golput itu adalah yang bisa menentukan masa depan bangsa kita, ya kan? Nah, karena kita negara hukum, semuanya berdasarkan undang-undang yang ada dalam menjalankan roda pemerintahan, maka tetap saja kalangan golput ini tidak bisa untuk menentukan kebijakan di negeri ini. Tetap saja pemerintahan yang terpilihlah yang bisa menentukan kebijakan di negeri ini. Untuk yang terakhir nih Pak, ya, pesan kepada adik-adik sebagai pemilih pemula ini, kira-kira apa sih syarat-syarat yang mereka harus punya sebelum melakukan pemilihan umum ini agar mereka tidak terlibat di dalam golput ini Pak? Apa Pak? Ya, adik-adik sekalian, saya berpesan. Pertama, kenali betul calon anggota legislatif atau calon capres-cawapres yang akan kalian pilih. Nah, dari mana? Lihat program-program yang akan ditawarkan. Apakah program-program itu pro rakyat atau tidak? Nah, kalau program-programnya itu pro rakyat, pilihlah calon anggota legislatif atau calon capres-cawapres. Tapi kalau program-programnya tidak pro rakyat, tapi pro pengusaha besar yang sudah kaya raya, nah, lebih baik menurut saya tidak usah dipilih. Nah, saya yakin kalian adik-adik semuanya sekarang ini anak-anak yang pintar, cerdas, sudah bisa membedakan mana pemimpin yang akan baik di masa depan, pemimpin yang bijak. Itu ya, jangan ikut golput. Anda satu suara saja akan menentukan masa depan negara kita bersama. Nah, ingat, satu suara bisa menyebabkan peserta pemilu bisa menang. Nah, oleh karena itu, adik-adikku sekalian, ayo ikuti pemilu nanti di tanggal 14 Februari 2024 dengan baik. Ayo sama-sama kita menuju ke TPS, tempat pemungutan suara, untuk memilih calon-calon wakil kita di DPR,
kemudian DPD, kemudian capres atau cawapresnya. Pilih yang terbaik menurut kalian, dilihat dari program-programnya. Nah, jadi sekian dulu dari podcast Mata Rakyat ini. Jawaban yang disampaikan juga sudah sangat membantu banget nih buat para pemilih pemula untuk menentukan pilihannya nanti. Terima kasih kepada Pak Mulyono yang sudah bersedia datang menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.